Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran 6. Keragaman masyarakat di Indonesia seperti karya kolase dan mozaik. Meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Ini adalah mozaik dan aplikasi. Karya mozaik kamu dapat menggunakan kertas warna-warni, sedangkan untuk aplikasi siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Nah, biasanya aplikasi itu identik dengan kain ya teman-teman, suatu yang ditempelkan pada kain atau kertas. Sedangkan mozaik itu adalah kertas yang dipotong kecil-kecil yang warnanya berbeda-beda lalu disatukan. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja ya teman-teman. Lalu di sini ada karya mozaik. Cara pembuatannya seperti ini, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Atau yang pertama itu membuat sketsa ya teman-teman. Setelah sketsanya jadi, siapkan bahan kolase. Misalnya kalian mau memotong kertas-kertas, nah kalian siapkan kertas tersebut. Lalu tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Jadilah gambar seperti ini. Lalu ketika aplikasi, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Rancang gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potong kain tersebut menjadi daun, bunga, bintang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Setelah itu, tempelkan bentuk tersebut pada benda yang akan dihiasi dan gunakan lem, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri pada gambarnya. Lalu di sini ada bacaan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia atau biasa disebut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar ini diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara adalah tanggal 2 Mei. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Maswardi Suryaningrat. Namun, pada usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas, karena beliau ingin dekat dengan masyarakat, dengan rakyat. Beliau lulus dari ELS, Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di sebuah surat kabar, yaitu Otesan Hindia, Komen Media dan Taja Timur, The Express, Poesara, Setyotomo, Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Does Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indes Partij
Independence merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah cerita dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak kita semua ya. Tugas, ini ada tugas pada halaman 133. Tuliskan kata-kata sulit pada teks lalu carikan artinya. Kita akan membahas nomor 1 terlebih dahulu. Tadi ada beberapa kata-kata sulit menurut saya. Yang pertama, ningrat. Ningrat itu golongan orang-orang bangsawan. Bumi Putra, kelompok penduduk Indonesia yang dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Politik, pengetahuan mengenai ketatanegaraan. Partai, organisasi politik menjalani ideologi tertentu atau dibentuk untuk tujuan umum. Konsep, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Kak, kok banyak banget sih kata-kata sulitnya? Nah, ketika kalian mau tulis 3 juga tidak apa-apa. Misalnya kalian tulis ningrat, Bumi Putra, politik, gitu saja tidak apa-apa. Tapi di sini saya tulis banyak karena menurut saya kata-kata ini sulit diterima oleh kalian ya. Kata-kata yang jarang kalian dengar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika kalian merasa banyak, kalian bisa ambil 3. Ningrat, Bumi Putra, dan politik saja tidak apa-apa. Mau tulis semuanya juga tidak apa-apa. Lalu, nomor 2 sekarang. Tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Oke, mari kita cari. Tapi sebelumnya di sini saya mau memberi informasi bahwa gagasan pokok itu adalah sebuah ide atau inti dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf yang utuh. Nah, gagasan pokok sendiri itu bisa kita sebut sebagai ide pokok ya. Nah, kita lihat, gini loh teman-teman cara mencari gagasan pokok. Kita baca satu kata yang depan. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ini adalah gagasan pokok dari paragraf pertama. Dari kalimat ini dapat dijabarkan. Nah, seperti ini. Jadi, pemberi gelar itu ditetapkan pada tahun 1959. Ini adalah penjabaran dari kalimat Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kalian jangan tulis terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan kata-kata untuk mengisi gagasan pokok untuk mengerjakan nomor 2 itu. Ini hanya cara saja, cara untuk mencari gagasan pokok. Lalu pada paragraf kedua, Ki Hajar Dewantara lahir di keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, ini adalah gagasan pokoknya. Lalu dari gagasan pokok ini dapat dijabarkan. Nama aslinya Raden Mas Wardi Suryaningrat. Namun pada usia 40, nah seperti itu. Jadi yang warna biru ini gagasan pokok,
Sedangkan yang tidak saya garis bawahi ini adalah kalimat penjelas atau penjabaran dari gagasan pokok. Pada paragraf ketiga, nah ini, tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan. Itu adalah gagasan pokoknya. Dari kalimat tersebut dijabarkan, tulisan apa sih? Memang Ki Hajar Dewantara menjadi apa? Kok beliau bisa melahirkan tulisan-tulisan yang membangkitkan semangat Indonesia? Nah, dijabarkan Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, kurang lebih seperti itu ya. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Nah, ini adalah gagasan pokoknya, gagasan utamanya. Dari kalimat ini dijabarkan menjadi satu paragraf. Lalu, nah, pada paragraf kelima, beliau dibuang ke negeri Belanda. Nah, kenapa sih dibuang ke negeri Belanda? Lalu dijabarkan. Setelah itu, paragraf yang terakhir itu gagasan pokoknya, jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, ini adalah gagasan pokoknya. Dari gagasan tersebut dapat dijabarkan ya. Lalu, nah, mari kita tulis. Jadi, pada paragraf 1 tadi, gagasan pokoknya adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nomor 2, Ki Hajar Dewantara lahir di Jogja pada tanggal 2 Mei 1889. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya, tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Nah, ini baru bisa kalian tulis. Setelah itu, pada paragraf keempat, Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik. Paragraf kelima, Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda. Dan pada paragraf yang terakhir, jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu pada soal nomor 3. Tuliskan informasi baru yang kamu dapat pada teks tersebut. Nah, ini informasi baru yang saya dapat dari teks tersebut. Kak, kok banyak banget sih tulisannya? Nah, kalian ketika merasa terlalu banyak, kalian bisa ambil 3 di antaranya atau 4 di antaranya. Misalnya kalian ambil dari poin pertama ini, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, sampai pada poin keempat ini. Pada tahun 1913, beliau dibuang ke Belanda. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun ketika kalian mau menulis semuanya, itu lebih bagus. Oke? Buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang pertama. Tanggal 2 Mei, hari kelahiran beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ia menjadi wartawan, mendirikan partai bersama Does Dekker dan Cipto Mangunkusumo, mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa, dan beliau wafat pada tanggal 28 April 1959. Beliau wafat, namun jasanya masih terkenang ya teman-teman. Itulah orang hebat. Lalu ayo renungkan, ini kalau di buku kalian ada pada halaman 134. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kita telah mempelajari Bapak Pendidikan Indonesia. Sikap apa yang dapat kamu tiru dari Ki Hajar Dewantara? Tidak pantang menyerah, selalu berusaha, dan semangat. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mencari gagasan pokok dan informasi baru dalam teks bacaan. Yang kedua, karya seni mozaik dan aplikasi. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.